Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu doakan semoga anak-anak ibu senantiasa sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan nak ya. Amin ya. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang IPA. Ya, pelajaran hari ini IPA, kemudian dengan ibu sendiri, Ibu Winda, dengan materi hari ini yaitu organ gerak manusia dan hewan. Baiklah, kita lanjut. Organ gerak manusia dan hewan. Nah, pastinya kita ketahui manusia dan hewan melakukan pergerakan ya, nah ya, berarti bertandanya manusia dan hewan ini hidup, jadi berpindah dari tempat A ke tempat B istilahnya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Adapun hewan dan manusia ini menggunakan alat gerak yang dimilikinya, yaitu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi di sini kita lihat pengertian dari organ gerak. Jadi gerak pada manusia dan hewan ini memiliki persamaan, yaitu terjadi karena bantuan dari organ gerak. Dan ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perut. Selain itu, untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Jadi, untuk materi yang Ibu jelaskan ini bisa dibuka nanti di buku paket di halaman 3, kemudian di buku LKS itu di halaman 7 ya, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah ya, slide selanjutnya itu ada macam-macam alat gerak. Jadi alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif ini berupa otot dan alat gerak pasif itu berupa tulang. Otot disebut juga alat gerak aktif karena di otot ini dapat bergerak, sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, maka tulang tidak dapat melakukan gerakan. Itu. Otot dan tulang ini sangat bekerja sama saat hewan maupun manusia melakukan gerakan. Nah, itu seperti pada buku paket halaman 3 itu ada contoh di mana tulang dan otot bekerja sama ketika melakukan gerakan. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada alat gerak hewan dan fungsinya. Jadi setiap hewan itu memiliki alat gerak yang berbeda-beda nah ya. Jadi alat gerak hewan ini disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Seperti pada tabel di sini ada 5 jenis hewan dan alat gerak serta fungsinya. Yang pertama kita lihat di sini ada hewannya ikan ya. Yang mana ikan ini bergerak dengan menggunakan sirip dan ekor, sedangkan fungsinya yaitu untuk berenang. Kemudian amfibi. Amfibi ini di dalamnya termasuk spesies katak sama kodok. Ya, nah ya. Jadi alat geraknya itu dengan menggunakan kaki, sedangkan fungsinya untuk berjalan, melompat, dan juga berenang. Kemudian kelas reptilia, yang mana di dalam reptilia ini termasuk hewannya itu ada buaya, ular, penyu, dan lain-lain. Jadi alat gerak buaya itu dengan menggunakan kaki, kemudian ular dengan otot perut, dan penyu dengan kaki dayungnya. Sedangkan fungsinya itu yaitu untuk berjalan, merayap, memanjat, dan juga berenang. Yang selanjutnya itu ada burung ya. Burung di sini ada burung kakak tua dan juga burung unta. Jadi alat gerak
burung kakak tua yaitu dengan menggunakan sayap, sedangkan burung unta dengan menggunakan kaki. Jadi fungsinya itu untuk berjalan, berlari, terbang, dan juga berenang. Yang terakhir ada kelas mamalia, yang mana dalam kelas mamalia ini mencakup hewannya kerbau, sapi, kuda, paus, dan juga lumba-lumba. Kemudian alat geraknya kerbau, sapi, dan kuda itu dengan menggunakan kaki, sedangkan paus dan lumba-lumba itu menggunakan sirip. Dan fungsinya itu yaitu untuk berjalan, berlari, melompat, dan juga berenang. Nah, anak-anak ibu, untuk tabel yang di slide ini, itu di buku paket juga ada, nanti boleh dilihat, yaitu di halaman 7, nah, nanti bisa dilihat dan dipahami kembali. Anak-anak ibu, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di sini ada contoh-contoh hewan yang sesuai dengan organ gerak yang mereka miliki. Nah, di sini ada contoh gambar. Pertama itu ada kambing. Nah, pasti anak-anak ibu kenal nih sama kambing ya. Ya jelas, yang memiliki kaki 4. Dan kambing ini juga tergolong ke dalam kelas mamalia. Oke. Jadi kambing ini dia bergerak dengan menggunakan kaki, yang mana fungsinya itu, fungsi kakinya untuk bergerak. Kambing juga bergerak dengan cara berjalan. Tadi contoh lainnya itu ada sapi, kucing, kerbau, yang mana fungsi kakinya juga untuk berjalan. Yang kedua itu ada gambar ikan. Nah, pasti anak-anak ibu kenal ya sama ikan ya. Nah, kalau misalnya makan nasi tanpa ikan, pasti makan nasinya tidak akan selera. Oke, jadi organ gerak ikan ini dengan menggunakan sirip ya. Jadi ikan bergerak dengan cara berenang. Jadi selain ikan, paus, penyu juga melakukan pergerakan dengan cara berenang. Oke, gambar selanjutnya itu ada cumi-cumi. Seafood kesukaan. Yuk, siapa di sini yang suka seafood? Yang suka cumi-cumi. Oke. Jadi sedikit ibu jelaskan tentang cumi-cumi. Cumi-cumi ini dia bergerak dengan cara tentakel dan juga mantel. Jadi tentakel ini dia berguna untuk berenang, sedangkan mantel dia itu berguna untuk mendorong tubuh cumi-cumi dengan menyemprotkan air dari rongga mantelnya. Kemudian yang gambar selanjutnya itu ada tokek. Tokek ini dia bergerak dengan menggunakan kakinya. Nah, tokek ini juga bergerak dengan cara merayap. Ya, dia ada kaki dan bergeraknya juga dengan cara merayap. Selain tokek, contoh lain itu ada cicak, buaya, dan juga kadal. Oke, gambar selanjutnya itu ada ular. Wow, hewan yang mengerikan ya ketika dia hendak membunuh mangsanya dengan cara melilit. Kemudian kita dengar dulu cara pergerakan ular. Ular ini dia tidak memiliki kaki, namun dia bergerak dengan menggunakan perut, ya, otot perut. Jadi ular ini bergerak dengan cara melata. Sama halnya contohnya itu seperti cacing tanah dan juga siput. Oke, gambar terakhir itu ada burung, ya. Di sini organ gerak burung itu dengan menggunakan sayap, kemudian fungsi sayapnya yaitu untuk bergerak. Ya, burung ini juga bergerak dengan cara terbang. Selain burung, kupu-kupu, lebah juga menggunakan pergerakan dengan cara terbang. Itu nanti juga bisa dilihat di buku LKS halaman 11. Lanjut dengan hewan vertebrata dan hewan invertebrata.
Baiklah, di sini ada pengertian hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yang pertama kita lihat dulu hewan vertebrata, ya. Jadi hewan vertebrata ini merupakan hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya itu kelinci, kucing, ayam, dan hewan-hewan lainnya yang termasuk ke dalam hewan vertebrata. Yang kedua atau selanjutnya itu ada hewan invertebrata yang memiliki arti hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Nah, contohnya di sini ada siput, semut, cacing, dan juga kupu-kupu. Jadi jelas ya perbedaannya ya. Vertebrata hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi sangat mudah untuk diingat. Jadi untuk materi hewan vertebrata dan invertebrata itu juga boleh nanti dibuka di buku paket halaman 18 ya. Selanjutnya itu perbedaan hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yang pertama kita lihat dari bentuk tulangnya. Jadi hewan vertebrata ini dia memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata dia tidak memiliki tulang belakang. Kemudian dari bagian tubuh. Kalau hewan vertebrata dia memiliki bagian tubuh yang umum seperti adanya kepala, leher, dan juga badan. Contohnya itu seperti ini ya, kucing. Dia ada jelas nampak ada lehernya, kepalanya, dan juga badannya. Sedangkan hewan invertebrata ini dia memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Maksudnya di sini dia hanya memiliki kepala, dada, dan juga perut. Contohnya itu seperti cacing tanah ya. Jadi di situ antara kepala dan juga lehernya tidak nampak, tidak jelas ya, tidak jelas nampaknya. Kemudian di sini ada pencernaan. Kalau hewan vertebrata ini pencernaannya dimulai dari mulut sampai ke anus ya. Kemudian hewan invertebrata itu pencernaannya yang masih sederhana. Kemudian di sini ada respirasi atau pernapasannya. Kalau hewan vertebrata dia memiliki paru-paru atau insang untuk bernapas, sedangkan hewan invertebrata itu dia memiliki alat pernapasan yang lebih sederhana. Ya, umumnya dia bernafas melalui kulit. Di sini ada contoh hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Di slide ini ada 4 jenis hewan ya. Ada kucing, kemudian ada burung, ada siput, dan juga ada lipan. Pasti anak-anak ibu udah tahu nih hewan ini pasti sering dijumpainya ya. Oke, apalagi kucing, burung, siput, dan juga lipan. Di sini kita ambil 2 contoh hewan vertebrata dan 2 contoh hewan invertebrata. Yang pertama kita lihat kucing ya. Perhatikan. Kucing kemudian jenis hewannya itu termasuk ke dalam hewan vertebrata. Yang mana organ geraknya dengan menggunakan kaki. Cara geraknya itu dengan cara berjalan, berlari, dan juga meloncat. Otomatis udah pernah dong ngelihat kucing melompat, berlari, dan juga berjalan ya. Karena kucing itu hewan yang sering dijumpai di lingkungan kita. Kemudian itu ada burung merpati. Jenis hewannya itu termasuk ke dalam hewan vertebrata. Kemudian organ geraknya itu dengan menggunakan kaki dan sayap. Bagaimana cara gerak burung merpati? Yaitu dengan cara berjalan dan juga terbang. Selanjutnya kita lihat hewan invertebrata. Di sini ada yang pertama ada siput. Jenis hewannya itu termasuk ke dalam hewan invertebrata, yang mana organ geraknya itu dengan menggunakan
bagian perut yang mana berfungsi sebagai kaki. Nah, otot perutnya itu sebagai kaki. Nah, kemudian cara bergeraknya itu dengan cara berjalan. Kemudian di sini ada lipan. Nah, jenis hewannya termasuk kepada hewan invertebrata. Jadi organ geraknya itu memiliki sepasang kaki di setiap segmen perutnya. Nah, perhatikan. Nah, itu ada sepasang kaki di setiap segmen perutnya ya, segmen perutnya. Oke. Kemudian cara geraknya itu dengan cara berjalan. Nah, lipan ini memiliki banyak kaki ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Baiklah Nenek Ibu, setelah Nenek Ibu mendengarkan penjelasan tadi ya mengenai materi organ gerak manusia dan hewan ya, baik itu pengertiannya, kemudian macam-macam alat geraknya, kemudian alat gerak hewan dan fungsi, serta perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata, dan juga tadi sudah Ibu sebutkan beberapa contohnya. Nah, sekarang anak-anak Ibu mengerjakan latihan yang ada di buku paket halaman 4. Nah, silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 4 dan di buku LKS halaman 22 yaitu nomor 1 sampai nomor 5. Nah, selanjutnya itu ada PR ya. Di paket yaitu halaman 26. Nah, nomor 1 sampai nomor 5 nah ya. Kemudian di LKS juga di halaman 30 bagian 1 dan bagian 2. Semoga berhasil dan semoga menjawab dengan benar dan tetap semangat. Ibu infokan kembali untuk latihan ya paket dan LKS yang halaman 4 dan halaman 22 silahkan dikirim setelah selesai dikirim japri ke Ibu, sedangkan PR silahkan dikirim dan dikumpulkan di minggu depan. Nah, mungkin hanya inilah pembelajaran hari ini tentang materi IPA. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Insya Allah kita jumpa kembali di minggu depan dengan semangat yang sama. Nah, tetap jaga kesehatan. Nah, semoga anak-anak Ibu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.